Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan di Nandespi Channel. Baik, kali ini kita akan membahas tuntas, kita akan bahas tuntas tentang pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul di seminar proposal. Baik kawan-kawan, seminar proposal itu kan adalah penyampaian rencana pendidikan tugas akhir kita sebagai mahasiswa di depan dosen kita, di depan dosen penasihat kita, ataupun di depan dosen penguji kita, ya, dosen pembimbing. Dan juga mungkin di seminar proposal ini kita akan nanti dihadiri oleh beberapa teman-teman kita yang melihat kita. Artinya sebelum melaksanakan seminar proposal, kita harus benar-benar menyiapkan diri kita agar kita bisa tampil semaksimal mungkin di seminar proposal, agar seminar proposal kita ini akan bisa kita lanjutkan ke skripsi kita. Nah, untuk itu mungkin channel ini bisa menjadi salah satu referensi bagi kawan-kawan untuk mempersiapkan diri, ya, untuk mempersiapkan diri sebelum kawan-kawan melaksanakan seminar proposal. Nah, kali ini kita akan membahas fokus ke bab 1 dulu, ya kawan-kawan, agar kita fokus pertanyaan-pertanyaan apa saja yang terdapat di bab 1 proposal kita. Nah, sebelum kita bahas, bagi kawan-kawan silakan untuk subscribe channel ini dulu agar channel ini makin berkembang dan bermanfaat untuk kita semua. Nah, pertanyaan yang pertama yang sering muncul ketika kita melakukan seminar proposal adalah, mengapa kamu memilih judul penelitian ini? Nah, itu pertanyaan yang pasti muncul, ya, yang akan dosen tanyakan kepada kita. Nah, jawabannya nanti adalah, ya, yang pertama, kawan-kawan utarakan permasalahan atau fenomena yang ada pada latar belakang, ya, bab 1, ya kawan-kawan, latar belakang bab 1 di proposal kawan-kawan, fenomena, permasalahan, itu yang pertama. Yang kedua, kawan-kawan juga harus ada beberapa jurnal pendukung, ya, yang terkait dengan judul proposal kawan-kawan, karena itu nanti sangat membantu ketika ada pertanyaan susulan, ya. Nah, sebagai referensi kawan-kawan, ya, saya waktu seminar proposal, ya, judul proposal saya dulu, skripsi saya, ya, pengaruh penerapan model kooperatif tipe number head together terhadap hasil belajar ekonomi, ya, siswa, ya, di salah satu sekolah di provinsi, ya. Nah, ketika saya mendapat pertanyaan seperti itu, maka saya jelaskan dengan dosen penguji, tapi ini cuma gambaran kawan-kawan, ya. Nanti kawan-kawan silakan menambah referensi jawaban atau kalimat dengan gunakan kalimat kawan-kawan. Nah, ini hanya poin-poin yang saya sampaikan. Nah, saya jelaskan yang pertama mengenai permasalahan yang saya jumpai. Jadi saya pertama saya lakukan observasi dulu, kebetulan saya PPL di sana. Saya jelaskan bahwa berdasarkan observasi, salah satu permasalahan yang saya jumpai adalah kurang aktifnya siswa di dalam kelas, sehingga, ya, perlu adanya model pembelajaran yang mungkin akan memberi rangsangan kepada siswa supaya siswa yang tidak aktif ini menjadi aktif. Itu yang alasan pertama yang saya jelaskan ke dosen. Nah, salah satu model pembelajaran yang bisa membuat siswa itu aktif, ya, adalah pembelajaran number head together. Nah, itulah judul skripsi saya, menggunakan model pembelajaran number head together. Nah, nanti mungkin ada pertanyaan susulan, mengapa kamu mengambil judul number head together? Nah, itulah karena sesuai dengan permasalahan yang ada di sekolah. Itu yang saya jawab. Kemudian saya tambahkan, sebelumnya sangat banyak judul-judul proposal, ya, yang telah dilakukan oleh beberapa orang, ya, berdasarkan jurnal yang saya dapat, bahwa model pembelajaran number head together itu sangat mempengaruhi siswa, nilai siswa dibandingkan model pembelajaran konvensional, sehingga saya tertarik untuk melakukan penelitian dengan model kooperatif, dengan model pembelajaran tipe number head together tersebut. Nah, itu pertanyaan, itu jawaban saya. Nah, alhamdulillah jawaban saya bisa diterima oleh dosen penguji saya. Nah, ini mungkin akan menjadi referensi kawan-kawan. Yang penting jika ada pertanyaan seperti itu, nanti kawan-kawan pokoknya kuasai bab 1 di latar belakang, ya, di latar belakang. Nah, contohnya mungkin kalau kawan-kawan yang meneliti di pendidikan, mungkin kawan-kawan bisa menjelaskan permasalahan itu mungkin di latar belakang itu
dilampirkan nilai siswa gitu. Contohnya nilai semester kemarin gitu. Kita melihat nilai semester kemarin, mungkin di nilai mid semester siswa itu banyak yang tidak lulus itu, tidak tuntas, persentase ketuntasan ujian midnya tidak tuntas sesuai dengan KKM gitu. Jadi itu salah satu poinnya untuk memperkuat alasan kita. Contohnya saya tadi mode pembelajaran, alasan memperkuat mode pembelajaran, mengapa mode pembelajaran itu kan? Karena sesuai dengan permasalahan di sekolah tersebut. Mungkin itu referensi kawan-kawan ya. Nah, pertanyaan selanjutnya yang kedua yang sering muncul ya ketika seminar proposal di bab 1 di latar belakang ya. Judul penelitian ini sudah ada. Mengapa kamu memilih judul penelitian ini? Nah, ini seperti pertanyaan susulan ya setelah pertanyaan pertama tadi. Nah, kawan-kawan, di sinilah fungsinya jurnal ya. Fungsinya jurnal yang kita miliki, jurnal penelitian orang-orang yang terdahulu yang pernah meneliti dengan judul yang sama. Nah, kawan-kawan nanti tinggal jelaskan berdasarkan jurnal yang saya dapat bahwa penelitian yang telah dilakukan oleh orang-orang yang terdahulu dengan judul yang sama seperti saya itu mempunyai pengaruh. Contohnya saya tadi kan tentang NHT ya. Jadi jurnal yang berkaitan dengan mode pembelajaran yang saya miliki, yang dari peneliti terdahulu itu mempunyai pengaruh terhadap hasil belajar siswa ya, jadi itu alasan saya. Nah, itu contoh sesuai dengan judul proposal saya ya kawan-kawan. Nanti kawan-kawan silakan menambah mencari referensi lain. Jadi jika ada pertanyaan seperti itu nanti ketika kawan-kawan seminar ya, ditanya sama dosen kita, penelitian ini kan sudah ada, mengapa kamu ingin meneliti lagi? Tinggal jawab aja. Nah, jadi berdasarkan jurnal ya, penelitian terdahulu bahwa contohnya saya tadi ya, mode pembelajaran ya, mode pembelajaran ini sangat memiliki pengaruh terhadap hasil belajar. Jadi saya melakukan penelitian di tempat yang berbeda dari penelitian terdahulu, di tempat yang berbeda dan waktu yang berbeda, sehingga saya tetap menggunakan model pembelajaran yang NHT ini di penelitian saya. Nah gitu kawan-kawan ya, itulah gambaran ya, itulah gambaran sedikit gambaran. Mungkin maaf kawan-kawan ya, kalimat yang saya gunakan mungkin ada beberapa kawan-kawan yang tak paham ya. Jadi tapi saya berharap kawan-kawan paham ini adalah gambaran ya, sebagai referensi aja, pengalaman ya. Ya, tetap semangat. Nah, kemudian pertanyaan yang sering muncul selanjutnya adalah apa tujuan dari penelitian ini gitu. Apa tujuan dari penelitian ini ya kan? Jadi kawan-kawan, ini pertanyaan yang gampang ya, yang gampang untuk dijawab. Kawan-kawan tinggal baca di proposal kawan-kawan di bab 1. Setelah rumusan masalah, di situ ada tujuan penelitian. Jadi kawan-kawan tinggal kawan-kawan baca aja ya kan. Itu pertanyaan yang sangat gampang ya. Tapi kawan-kawan harus tahu juga posisinya. Kalau perlu kawan-kawan tandai ya, agar cepat kawan-kawan buka proposal kawan-kawan ketika seminar itu. Nah, contohnya tujuan pembelajaran ini proposal saya ya. Contohnya proposal saya tujuan tentang mode pembelajaran NHT ya. Jadi tujuannya adalah untuk mengetahui berapa besar pengaruh mode pembelajaran kooperatif tipe NHT terhadap hasil belajar siswa kelas 11 pada mata pelajaran ekonomi. Nah, itu salah satu tujuan dari penelitian ya, dari proposal saya. Nah, ini pertanyaan ini gampang ya kawan-kawan ya, tapi tetap ingat dan tetap waspada ya, karena pertanyaan-pertanyaan ini kadang muncul pertanyaan-pertanyaan yang lain ya. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya yang sering ditanyakan di bab 1 ya. Kembali saya ingat, ini khusus pertanyaan di bab 1 ya kawan-kawan. Nanti bab 2 ada video selanjutnya, nanti saya bikin khusus pertanyaan di bab 2. Jadi kita bahas tuntas. Nanti pertanyaan-pertanyaan itu pasti akan keluar gitu. Jadi pertanyaan selanjutnya yang ditanya di bab 1, manfaat penelitian ya. Apa manfaat dari penelitian ini? Nah, itu sering ditanya. Nanti kawan-kawan tinggal baca lagi, karena ada di bab 1. Nah, karena situ sudah ada kita tulis ya, sudah ada kita buat ya sebagai kita pembuat proposal. Jadi tinggal kita baca aja bahwa manfaat penelitian ini gitu, sesuai judul. Jadi contoh judul proposal saya kan tentang mode pembelajaran kooperatif ya, tipe NHT. Jadi manfaatnya kita sebut manfaat untuk siswa apa,
Saya sebut manfaat untuk guru apa, saya sebut manfaat untuk sekolah apa, nanti sebut manfaat untuk peneliti apa. Nah, jadi itu ya kawan-kawan ya. Itulah yang kita bahas hari ini tentang pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul di seminar proposal. Tapi ini khusus di bab 1 ya. Nanti kita akan coba bahas untuk bab 2 ya. Mungkin khusus bab 2 pertanyaan-pertanyaan apa yang muncul, dan kita lanjutkan di bab 3 ya. Mungkin semoga ini bermanfaat ya kawan-kawan. Mungkin tampaknya sepele, tapi mudah-mudahan menjadi referensi kawan-kawan untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin dalam seminar proposal. Saya doakan kawan-kawan semua yang mampir di channel ini ya, sukses ya dalam meraih gelar ya, baik S1 ya dan sebagainya. Saya doakan sukses. Oh ya kawan-kawan, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar channel ini makin berkembang dan bermanfaat untuk kita semua. Sekian, terima kasih, tetap semangat, salam mahasiswa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.